Saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali. Saya membawa kabar baik ya. Untuk saudara semua, firman Tuhan mengatakan bahwa firman kasih karunia-Nya akan membangun kita dan menolong kita menerima warisan kita di dalam Kristus. Ya, kita berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa kami sekarang sudah menjadi anak-anak-Mu, kami yang percaya kepada Engkau Bapa, kepada Yesus. Kami sudah dilahirkan kembali, kami adalah ciptaan baru, haleluya. Kami tidak hidup oleh kekuatan kami sendiri, tapi kami sebagai ciptaan baru, sebagai orang benar. Kami hidup oleh iman. Kami hidup oleh iman atas apa yang putramu sudah genapin, sudah lakukan untuk kami. Terima kasih Bapak, Engkau terangi kami semua untuk kami boleh mendengar ini dengan hati dan pikiran terbuka. Karena firman-Mu, haleluya, menghidupkan kami dan memerdekakan kami lebih lagi dalam nama Yesus. Amin, amin saudara. Saya lupa perkenalkan diri. Ya, saya Pendeta Monica Hicks ya. Saat ini sedang tinggal di Amerika bersama suami dan anak saya. Saudara, kalau saudara perhatikan hari ini judulnya adalah gunakan atau kehilangan. Tapi saya berikan tanda tanya. Kenapa saya berikan tanda tanya, saudara? Sebab begini, kita harus tahu ya, haleluya. Kalau Yesus, biarpun Yesus yang bicara, ya kan kita harus tahu konteksnya. Kita bilang kita tidak bisa menafsirkan firman Tuhan itu menurut maunya kita sendiri, karena itu firman Tuhan, ya kan? Terus Tuhan Allah adalah Allah perjanjian. Jadi waktu Yesus berbicara, dia di bumi ya. Sekarang dia, Alkitab bilang Allah berbicara mengenai Yesus putranya. Waktu dia di bumi, dia berbicara kepada beberapa macam orang. Tidak semua yang Yesus katakan itu untuk gereja, untuk tubuh Kristus. Dia berbicara juga saat itu kepada orang-orang Yahudi yang masih di bawah hukum Taurat. Amin, saudara. Dan dari situ kenapa dia harus berbicara dengan bahasa mereka, ya kan, hukum Taurat, ya kan, dia harus kasih ini semua, bahwa hukum Taurat itu tidak akan pernah bisa menjadikan orang benar. Karena kalau memang hukum Taurat bisa, Allah nggak perlu mengutus Yesus, ya kan, kita aja, ya kan. Kenapa tidak bisa? Karena hukum Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk kasih tahu manusia ini standarnya Allah, ya kan? Dan tidak ada yang bisa dibenarkan loh, ya kan. Jadi kalau sudah pikir saya sudah bisa ini begitu, oh nanti ada lagi yang kurang. Oh saya bisa begini gitu, ada lagi yang kurang. Makanya itu kantong anggur yang lama tuh gitu. Kalau saudara sudah lama ikut Tuhan, saudara selalu kurang sukacita, selalu ada rasa terhukum, takut, tidak ada kepastian. Itu berarti ada pengertian saudara yang keliru. Saudara harus izinkan firman-Nya, ya kan, untuk menerangi saudara. Dan ingat, ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran loh. Dan dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, bukan sebagian. Karena iblis akan pakai sebagian firman untuk memukul kita loh, untuk memanipulasi kita. Dan itu adalah apa yang dia coba lakukan kepada Yesus. Waktu dia mencoba Yesus, dia bilang, ini jatuhkan aja dirimu, kan ada tertulis. Dia pakai firman loh, tapi tidak dalam konteks, tidak dalam seluruh kebenaran, ya kan. Dia kutip firman. Iblis tuh hafal firman, tapi bukan untuk percaya, bukan untuk, karena dia nggak mau, dia menentang. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu loh. Ada tertulis juga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus adalah kebenaran, dia tahu, dia tidak bisa dimanipulasi. Jadi kita harus mengerti, ya kan, puji Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada tubuh Kristus gembala, evangelis, rasul, nabi, pengajar, untuk mengajar tubuh Kristus supaya kita dibangun untuk melakukan tugas pelayanan, bukan sebagai perantara antara kita dengan Allah loh. Jadi semua ini, kita yang sudah ada karunia, kalau di antara saudara punya karunia ini, kita bukan perantara antara tubuh Kristus kepada Tuhan. Perantara itu Yesus loh. Kita diberikan karunia talenta, ya kan?
hadiah, ya kan, panggilan itu untuk membangun tubuh Kristus untuk tugas pelayanan. Sebab kalau tidak, saudara, kita punya musuh dan dia pembohong besar. Dan dia tahu isi Alkitab, dia akan manipulasi melalui pengajaran yang keliru supaya anak Tuhan tidak bisa sepenuhnya menggenapi panggilan. Karena kenapa? Selalu ada rasa bersalah, ada rasa takut, ya kan, sehingga nggak bisa intim dengan Tuhan. Tidak dapat yang sebenarnya. Itu dikatakan yang waktu itu saya sharing di khotbah yang sebelumnya. Bagaimana kalau anak Tuhan kita lupa dosa kita diampunin, akan ada kebutaan, buta dan picik loh. Tidak bisa melihat kalau baca firman, seperti ada selubung. Karena lupa. Itu sebabnya saya kasih tanda tanya. Karena waktu Yesus memberikan firman ini, ya kan, mengenai talenta, ada orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Itu konteksnya apa? Dia berbicara kepada orang di bawah hukum Taurat. Itu semua tidak pernah menyinggung mengenai iman loh. Tidak pernah disinggung mengenai iman. Tidak pernah disinggung beriman sama dia loh. Konteksnya tuh hamba. Ya kan? Jadi kenapa dikatakan, kalau saudara bisa baca sendiri di Matius 25 ini, ya kan, ada orang yang saya nggak akan baca karena ada ayat-ayat yang lainnya saya harus kasih, di mana saudara bisa baca sendiri ya. Nah, dari ayat Matius 25, thank you Lord. Dari ayat Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Ya kan? Jadi yang 5 talenta dia kembangkan, terus dia dapat lebih. Yang 2 talenta dia kembangkan, dia dapat lebih. Nah, ini semua konteksnya hamba loh. Bukan anak ya. Bukan soal kelahiran baru. Ini tidak bicara mengenai orang benar. Ini tidak perlu iman. Ya kan? Ya, karena hukum Taurat itu tidak berdasarkan iman. Ya kan? Nah, yang 1 talenta ini, ya kan, dia sembunyikan. Nah, setelah itu, kita perhatikan ini. Ya kan? Yang 1 talenta ini ngomong gini. Ya kan? Wah, saya sembunyikan. Saya langsung aja ya untuk menghemat ya. Karena ini sebetulnya bukan sesuatu yang bisa diterangkan hanya dalam sekali ya. Itu sebabnya saudara harus terus mau belajar. Saudara harus rela terus terbuka ya. Dikatakan ayat 25, karena itu kan aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Karena dia takut. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang daripadanya akan diambil daripadanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan ketak gigi. Nah, ini kalau diberitakan begini saja, kepada anak Tuhan, efeknya apa saudara? Jadi takut loh. Waduh, kalau aku nggak sungguh-sungguh menggunakan talentaku, dengan takut dan gemetar, kita akan dicampakkan ke dalam gelap. Ini penafsiran yang salah. Ya kan? Dikatakan, di sini dikatakan apa? Perbuatan. Ya kan? Cuman perbuatan. Nggak dibilang mengenai iman. Ya kan? Nggak disebut mengenai iman sama sekali loh. Jadi kita tidak boleh ambil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes seolah-olah kita nih punya perjanjian seperti orang Israel. Kita tidak punya loh perjanjian seperti orang. Kita bukan orang Israel loh. Kita bukan orang Yahudi. Waktu Allah punya perjanjian sama orang Yahudi, kita sama sekali nggak ada hubungannya. Kita tuh ada karena orang Yahudi menolak, ya kan, Injil, ya kan. Itu sebabnya, ya kan, tidak semuanya ya. Sebagian besar tuh terutama pemimpin-pemimpin agamanya menolak, makanya Injil diberitakan kepada orang bukan Yahudi. Makanya dikatakan di Galatia 3,
Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Kita semua sudah jadi satu di dalam Kristus. Ya kan, kenapa harus disebut itu? Karena kita dulu bukanlah bagian dari perjanjian lama. Kita ada setelah Yesus bangkit, setelah Injil diberitakan, dan dasar iman kita itu bukan hukum Taurat loh. Amin, saudara. Jadi hati-hati, maksudnya kita harus ada pengertian, ya kan, bahwa haleluya, ini semua berdasarkan perbuatan, ya kan, dan sama sekali tidak disebut mengenai iman. Kenapa Yesus harus berikan ini? Ya kan, supaya orang-orang waktu itu dia sedang mengarahkan mereka. Kalau kamu mau terus-menerus, ya kan, membenarkan dirimu, melihat Allah tuh sebagai kejam, sebagai keras, Allah tuh sebagai penuntut, ya ini akibatnya. Jadi selalu ketakutan, takut hukuman. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya ini ya, firman Tuhan mengatakan di Galatia, kita ke situ ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Di Galatia 4, tidak ada lagi perhambaan. Ya tidak semua selalu judulnya benar ya. Ini memang lagi tepat ya. Jadi di sini dikatakan ini. Ya kan, ini bicara juga kepada orang Israel, tapi kepada orang Israel yang sudah lahir baru, yang mau diseret kembali kepada hukum Taurat. Seolah-olah Yesus tidak cukup, ya kan, harus ditambahin lagi. Dari situ Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengingatkan mereka, kamu bukan lagi seperti dulu loh, seperti hamba yang seperti ini. Ya kan, dikatakan di sini, ya kan, ayat 4, tapi setelah genap waktunya, saudara baca sendiri dari ayat 1 ya. Dan saya berusaha supaya saudara bisa tangkap yang pokok dulu aja. Dari situ silakan saudara belajar terus ya. Ayat 4, tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi Allah menebus orang Israel yang dulunya di bawah hukum Taurat. Bukan hanya kita. Supaya kita diterima menjadi anak. Itu mereka ditujukan kepada orang Israel yang sudah lahir baru. Amin. Supaya kamu tuh jadi anak. Yesus diutus, kamu dulu takluk sama hukum Taurat. Perjanjian lama, Daud juga begitu. Ya kan? Ada kasih karunia. Daud tuh ada kasih karunia karena dia keturunan Abraham, tapi dia hidup di bawah hukum Taurat loh. Jadi, haleluya, kita harus tahu memilah. Ya kan? Terus supaya Yesus ya diutus. Ya kan, supaya kita bisa menjadi anak. Supaya mereka orang Yahudi yang percaya yang di bawah hukum Taurat ditebus supaya bisa jadi anak. Dan karena kamu adalah anak. Nah, ini sekarang berlaku buat kita juga. Karena kita sudah jadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow. Jadi sekarang kita kalau ke Allah tuh janganlah punya mentalitas seperti hamba. Kita tuh hamba Kristus, yaitu hamba pengurapan. Ya kan? Karena dia yang membenarkan kita. Kita biarkan dia kepala kita, izinkan dia yang memimpin kita karena dia mengasihi kita. Karena dia kita nggak lagi dihukum. Itu sebabnya kita hamba Kristus, hamba pengurapan, supaya kita terus-menerus berjalan di dalam kemuliaan, satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, berjalan terus dalam kemenangan, damainya semakin bertambah-tambah, kasih karunia-Nya semakin berlimpah kali ganda, semakin kita mengerti Allah yang sebenarnya, bahwa dia bukanlah Allah yang keras. Dia memang adil, dia keras terhadap dosa. Ya kan, dia keras terhadap kemunafikan. Karena kemunafikan, perbuatan manusia yang cuma mau ditutup-tutupin dari luar, itu menghalangi orang datang sama dia. Bukan orangnya dia benci, tapi penghalang itu dia benci karena Allah mengasihi manusia. Amin. Semakin kita mengenal hatinya Bapa sebagai kasih yang sempurna, di mana dia bukan hanya mengasihi kita, tapi juga menebus kita. Itu kasih yang sempurna. Makanya kita bisa menghampiri dia. Bukan lagi punya mentalitas hamba. Bukan lagi memohon-mohon. Seperti di perjanjian lama. Ya kan? Jadi kamu bukan lagi hamba. Itu tadi konteksnya bicara mengenai hamba. Amin. Kita bukan lagi hamba. Walaupun kita hamba Kristus, kita
kita adalah seperti Yesus. Yesus tuh tidak, dia tuh hamba dalam melayani, tapi dia tuh adalah anak yang melayani. Makanya Yesus tidak pernah menyebut Allah tuh Allah. Dia selalu menyebut Allah tuh apa? Bapa. Coba saudara baca sendiri kan. Dia selalu bilang Bapakku, Bapakku. Yesus malam-malaman sama Bapakku. Dia nggak pernah nyebut Allah loh. Nah, kita harusnya juga begitu. Jadi jangan apa-apa Allah Bapa yang di Allah yang jauh di surga, yang ada duduk di tahta di surga. Oh, oke, dia Allah. Memang dia Allah. Tapi buat dia Bapa loh. Dia dekat sama kita. Dia rohnya ada di dalam kita. Dia nggak jauh. Ya kan? Jadi kamu bukan lagi hamba. Ini saya bicara mengenai dalam kita menghadapi Allah. Dalam kita melayani kayak Yesus seperti hamba. Merendahkan diri. Jangan hitung-hitungan. Ya kan? Nggak usah takut dinista orang. Karena hamba itu kan tidak punya reputasi. Seorang hamba itu tidak punya reputasi loh. Itu gengsinya dia tuh udah nggak ada artinya. Dia nggak punya gengsi. Hamba tuh nggak ada gengsi, nggak punya reputasi, nggak punya apa-apa loh sebagai hamba ya. Maksudnya kita nggak usah pertahankan, ya kan? Karena kita sekarang dalam kita melayani, kita tuh disuplai dengan penyediaan Allah yang berlimpah. Kita tuh sudah punya semuanya, ya kan? Jadi hamba tuh nggak punya apa-apa tuh dari diri kita, dari kita nggak bisa. Yesus bilang tanpa aku kamu tuh nggak bisa apa-apa. Di Wahyu dikatakan, kamu tuh beli salep ya supaya matamu dibuka. Kamu tuh miskin, kamu tuh telanjang. Kenapa? Biarpun orang kaya, nggak ada artinya. Orang punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Maksudnya itu dari diri kita sendiri, kita tuh nggak punya apa-apa. Amin. Dalam kita melayani, kita harus merendah hati. Oh, saya kan begini. Oh, saya nggak mau dong sama dia. Gengsi dong. Lihat, saya pendidikan saya, ya kan, rumah saya, mobil saya yang keren, baju saya. Nah, itu bukan hamba. Dalam kita melayani, kita nggak boleh begitu. Kita nggak punya apa-apa. Dalam kita melayani, kita jangan perhitungkan itu. Tapi kita harus menghormati setiap orang. Tapi kalau sama di hadapan Allah, kita jangan punya sikap yang sama. Karena kamu bukan lagi hamba. Ya kan? Haleluya. Melainkan anak. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Kita nggak lagi dikuasai. Haleluya. Nah, haleluya. Thank you Lord Jesus. Dikatakan di sini, thank you Lord Jesus. Bentar ya saudara ya. Saya bacakan ya supaya kita ya kan? Haleluya. Bentar saudara. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Karena kadang-kadang gini, bahasa Inggrisnya tuh lebih jelas ya. Haleluya. Bentar ya saudara ya. Saya nggak apa-apa, saya baca ayat nanti kita baca dari bahasa. Saya jarang baca bahasa Indonesia. Kebanyakan saya baca bahasa Inggris. Jadi sebentar ya, saya lihat dari bahasa Inggrisnya saudara ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Saya lihat dari bahasa, saya langsung bacakan dari bahasa Inggrisnya aja ya. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita tidak lagi dikuasai roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Ya kan, di sini dikatakan kita ahli waris oleh Allah melalui Kristus. Melalui Kristus. Ayat itu yang bicara mengenai hamba talenta itu tidak menyinggung mengenai Kristus loh saudara. Jadi janganlah kita ambil apa yang Yesus katakan kepada orang Yahudi di bawah perjanjian lama, kita ambil begitu aja terus kita kasih kepada tubuh Kristus. Itu sama sekali tidak menyebut Kristus loh. Sedangkan di sini dikatakan kamu bukan lagi hamba tapi anak.
Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi kalau ayat berikutnya dikatakan, indeed ya, setelah kamu dulu tidak tahu Allah, kamu melayani apa yang bukan Tuhan gitu loh. Ya kan? Tapi sekarang setelah kamu dikenal sama Tuhan, kenapa ada yang ngajak, oh kamu harus hati-hati ya, nanti jangan sampai ketemu Tuhan nih, Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Ini ayat ini bilang apa? Kamu dikenal Tuhan. Saudara-saudara kenal, Allah tuh mengenal saudara, dia tahu berapa banyak rambut saudara. Jadi ayat itu yang bilang aku tidak pernah kenal engkau, itu bukan untuk tubuh Kristus. Karena kalau Tuhan sudah kenal kita, di sini dikatakan kamu dikenal sama Tuhan. Ya kan, Tuhan mengenal kita, dia tahu nama kita. Ya kan, dia ada di dalam kita. Amin, dia tahu berapa rambut di kepala kita, dia tahu semuanya mengenai kita. Ya kan, jadi kalau dia bilang aku tidak pernah kenal engkau, ya kan nggak mungkin kan, kalau masa di sini bilang dia mengenal kita terus dia bilang aku tidak pernah. Berarti Tuhan bohong. Tuhan kan tidak mungkin bohong. Berarti ayat itu harusnya bukan untuk kita. Amin, tidak semua apa yang Tuhan katakan itu untuk kita. Harus lihat konteksnya loh. Tidak mungkin dia bilang tidak pernah kenal kita. Dia sudah kenal kita. Ini biarlah ini saudara perbaruin pikiran saudara loh. Haleluya, thank you Lord Jesus. Amin. Kenapa kamu balik lagi? Sudah dikenal Tuhan, kenapa kamu balik lagi kepada roh-roh dunia yang kalau ini kan bahasa Inggrisnya tuh weak and beggarly. Jadi lemah dan memelas-melas seperti pengemis, saudara. Itu ya. Waduh, kalau sampai nggak ini, Tuhan ampuni saya. Aduh Tuhan, saya udah salah. Tuhan. Nah itu semua memelas-melas seperti pengemis. Kita sudah dilepaskan dari roh ini. Kita jangan lagi berpadanan sama perbuatan kita tanpa iman. Tanpa iman nggak mungkin menyenangkan Tuhan tuh. Kenapa? Karena kita hanya bisa menerima dengan iman. Kasih karunia-Nya hanya bisa diterima oleh iman. Warisan kita, dia yang menjadikan kita ahli warisnya. Kita punya warisan ya kan oleh dia melalui Kristus, karena kita di dalam Kristus, dan itu hanya bisa diterima oleh iman. Makanya hari ini apa yang saya sampaikan ini penting sekali. Supaya kenapa? Kalau tidak, iblis akan selalu memanipulasi saudara. Ya, anak Tuhan dibikin susah, dibikin bingung, penyediaan Tuhan tuh berat sekali. Ya kan, jangan sampai salah. Kalau nggak, aku nggak diberkatin. Aduh, kenapa aku kurang? Mungkin aku salah di mana ya? Oh, Tuhan, tolong saya. Nah, itu roh dunia yang lemah. Karena buat dunia, Allah itu bukan Bapa. Allah itu hakim. Makanya takut. Ya mudah-mudahan. Waktu itu pernah ada satu orang rabi orang Yahudi. Waktu dia mau meninggal ditanyain, udah tua, dia udah mau meninggal. Gimana Rabi? Tuhan terima kamu nggak? Dia bilang mudah-mudahan apa yang saya lakukan cukup. Kenapa begitu? Karena masih punya mentalitas hamba. Ya kan, kenapa kamu mau lagi dikuasain? Saya harus begini dan gitu, harus sungguh-sungguh supaya kalau enggak Tuhan enggak kenali saya, Tuhan akan masuk kayak campakkan saya kepada kegelapan, outer darkness, di mana ada ratap gigi dan penyesalan, ya kan? Bentar saudara, saya minum dulu. Itu bukan begitu ya. Terus di sini dikatakan, kenapa kamu mau dikuasain lagi? Terus kamu memberkatikan hari-hari dan bulan-bulan, ya kan? Terus jadi seolah-olah apa yang di luar ini masih seperti di Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama dulu ada apa tuh, festival apa, ada perayaan bulan baru, ada apa. Itu dulu di Perjanjian Lama. Tapi kalau sekarang Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, selamanya. Itu sebabnya dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya kan, dan wah, orang-orang marah sama dia. Oh, ini apa nih berani menyembuhkan pada hari Sabat? Bukannya mereka senang orang disembuhkan? Mereka marah sama Yesus karena masih dikuasain seperti itu, mementingkan seperti itu. Karena itu semua sebetulnya menuntun kepada Yesus. Amin. Yesus sekarang yang sebenarnya.
Harusnya hukum Taurat itu menjadikan, kenapa diberikan hukum Taurat? Karena begini saudara, kalau tidak ada hukum Taurat, Allah tidak bisa kirimkan penebus. Sekarang gini, kenapa di Amerika misalnya ditulis selalu di jalan 50 mile ya, nggak boleh lebih dari misalnya 35 km per jam, nggak boleh lebih. Taruh ada yang 50 km per jam. Kenapa harus ditulis gitu? Untuk mengatur, terus kalau orang melanggar, ya akan ada hukumannya. Tapi kalau tidak ada peraturan kayak di Jerman, ya kan di Autobahn itu tidak ada dibilang yang terserah mau berapa, risiko sendiri. Ya kan, nah berarti kenapa? Nggak bisa ditangkap karena tidak ada peraturan. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, tidak perlu penebus. Karena kalau hukum Taurat tidak diberikan, ya kan, di mana manusia sadar, saya tidak sanggup. Ya kan seperti Ayub, ini apapun yang aku lakukan udah begini begitu, udah berbuat baik, udah habis-habisan deh. Walaupun dia karena berbuat baik terus dia menabur yang baik, ya dia menuai yang baik. Ya kan, dia menuai yang baik jadi kaya sekali kan. Wah, tapi tetap ada ketakutan. Makanya jangan jadikan berkat jasmani itu sebagai patokan loh. Ada yang lain yang lebih lagi. Kita bukan hanya dikasih berkat jasmani itu penting karena kita keturunan Abraham dan dia sangat kaya, anaknya sangat kaya dengan emas, perak, bisnis loh. Kita keturunan Abraham. Nggak ada salahnya punya banyak harta. Selama itu jangan jadi patokan oke-nya kita sama Tuhan. Selama itu kita tidak pakai sebagai jati diri kita. Nah, Ayub punya masalah, kenapa? Karena dia tahu ada sesuatu hukum, ya kan, yang nggak kelihatan, yang membuat dia merasa tidak damai. Apapun seperti nggak cukup. Yaitu apa? Hanya bisa kebenaran Allah. Waktu dia mengakui, saya nggak bisa, saya butuh penebus. Di situ baru dia bisa ngelihat Allah. Kenapa sebelumnya dia nggak bisa ngelihat Allah? Ya kan? Sekarang aku bisa lihat engkau. Dulunya aku cuma dengar dari kata orang. Kenapa ada selumbar di matanya Ayub? Karena dia mau dibenarkan berdasarkan perbuatan dia. Selama saudara dan saya, kita merasa mampu. Karena saya begini dan begitu, saya sudah sungguh-sungguh. Akan ada selumbar saudara. Makanya Yesus bilang, hey, kamu jangan fokus mau coba rubah orang lain. Gak usah selalu jangan coba-coba mengubahkan orang lain sedangkan kita sendiri masih perlu berubah. Kamu mau terlalu fokus sama selumbar, ya kan, di mata selumbar di mata orang. Kamu sendiri ada balok. Kamu tuh munafik, Yesus bilang gitu. Kita jangan fokus mau ngerubah orang. Kita bawa Injil aja. Karena kita juga ada balok, Yesus sudah singkirkan balok itu. Kita nggak usah fokus mengubah orang. Nasihatin boleh, ingatkan boleh. Kenapa? Nanti ada kebutaan, nggak bisa ngelihat. Ada balok di mata kita, nggak bisa ngelihat. Karena kita itu selembar. Puji Tuhan. Saya minum dulu, saudara. Jadi balik lagi, ya kan? Haleluya, thank you. Terus Paulus bilang gini, aduh jangan sampai aku tuh sia-sia, dia bilang. Udah selama ini aku ngajar supaya kamu, ya kan, sadar kamu tuh siapa, kamu tuh ciptaan baru, kamu orang benar, kamu hidup oleh iman. Kenapa kamu balik lagi sibuk ngeliatin ini nih ritualisme yang sudah digenapin oleh Yesus? Ya kan, sebentar ya saudara ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kita di Roma 8 juga dikatakan bagaimana kita tidak dikuasai lagi roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Nah, saya bacakan beberapa ayat ya saudara ya. Saya bacakan beberapa ayat ya. Dikatakan di sini ya. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ya kan, Roma 4 ayat 15. Kenapa dikatakan kamu akan dilempar ke dalam kegelapan? Karena mau coba-coba dibenarkan di hadapan Allah melalui hukum Taurat. Akan ada murka. Jadi kalau saudara dan saya selalu ada rasa takut sedang beroperasi di bawah hukum Taurat. Ya kan? Karena kalau kita beroperasi jati diri kita, di Roma 8 dikatakan, to be carnally minded is death. Kalau pikiran kita tuh pikiran karnal,
Yaitu apa? Pakai kekuatan sendiri, perbuatan benar sendiri. Mau dibenarkan di hadapan Allah, mau berdiri atas dedikasi kita, pengorbanan kita, pelayanan kita, ya kan, perbuatan benar kita, ya kan, itu akan ada maut, rasa tertekan, persaingan, perselisihan, kekecewaan, kepahitan. Kenapa banyak anak Tuhan kepahitan? Karena tanpa sadar lupa dosanya diampunin, sehingga dari situ saling menuduh, saling mengudur, saling menghakimin. Merasa saya lebih benar kok, kamu kurang. Nah, itu toh. Tapi to be spiritually minded, pikiran yang roh. Pikiran roh tuh apa? Pikiran yang dimana Kristus, ya kan? Kamu tidak lagi di dalam daging, di dalam roh, karena Kristus. Karena kamu sudah milik Kristus, karena ada roh Kristus di dalam kamu. Kita bukan lagi daging, kita sudah jadi manusia baru, manusia roh. To be spiritually minded. Kalau kita berpikir, kemarin nih waktu saya baca ayat ini, waduh, dilempar talenta, saya bilang, saya nggak damai loh. Ini nggak boleh diartikan sebagai kalau kamu nggak pakai itu Tuhan akan ambil. Itu tidak begitu. Kenapa saya tidak damai? Karena saya pakai pikiran Kristus. Ini nggak sesuai dengan perjanjian baru. Karena harusnya kita dengar firman tuh, kita bilang to be pikiran roh itu ada hidup dan damai sejahtera. Kenapa dulu setelah saya terima Tuhan, bahkan sebelum saya ke sekolah Alkitab, saudara, ya kan, saya ada kerinduan. Saya suka baca firman, saya enjoy, nggak ada yang suruh saya. Udah gitu, saya suka waktu itu saya ikut ini ya, di Tokyo itu ada gereja Korea, mereka suka adakan doa semalam suntuk, dan itu di daerah yang kumuh, di daerah dimana banyak barbar, ya kan, banyak show yang aneh-aneh, ya kan, dan itu mulainya doa semalam suntuk itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Dan saya suka ikut, tidak ada yang suruh saya. Gembala saya nggak suruh saya. Saya bahkan nggak dekat sama gembala saya loh. Kenapa saya mau? Ya kan? Nggak ada hukum Taurat yang awas ya kalau kamu nggak ikut. Enggak. Ada kerinduan. Karena kita ciptaan baru. Kita mau melakukan yang benar. Kita mau, makin kita dengar yang benar. Kalau kita punya hubungan pribadi, kita percaya kita sudah diampunin. Ya kan? Dia sudah bantu saya. Ya kan? Makanya saya percaya dia baik. Karena kalau nggak saya sudah mati loh. Mau bunuh diri. Saya selalu ingat, saya selalu percaya Tuhan itu baik. Amin, saudara. Ada saat saya pernah ngeluh, saya ingat ya sekali mengeluh karena saya nggak ngerti. Jadi saya rasa hidup itu berat. Tapi saya ngomong sekali, terus Tuhan bilang apa? Nenek moyangmu yang udah salah, bukan Tuhan. Yang bikin hidup ini berat itu Adam. Yang bikin mengizinkan ini semua nih yang jahat itu bukan Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan yang benar, yang baik berkenan dan sempurna. Hanya setiap anugerah yang baik sempurna itu Tuhan. Tapi yang mengizinkan hidup ini jadi susah itu Adam, yang memilih untuk pisah dari Tuhan. Tuhan jawab begitu, bukan saya. Itu nenek moyangmu, dia bilang. Karena saya rasa berat sekali, ya kan? Tapi puji Tuhan. Jadi waktu itu saya ikut doa, nggak ada yang suruh saya. Tuhan nggak ngancam saya, awas ya kalau kamu enggak, ada kerinduan. Kenapa saya pernah kerja di Japan Helpline? Orang pergi ke Jepang sampai sekarang tuh banyak, bahkan ya udahlah, ada orang-orang yang tidak legal kerja di Jepang kumpulin uang, saudara. Tapi kenapa saya nggak ada keinginan, malahan saya kerja di Japan Helpline yang gajinya tuh pas-pasan loh. Kenapa saya mau? Karena saya kasihan orang-orang. Ya, orang-orang ini perlu dibantu, orang-orang susah di mana-mana. Nggak mikirin diri saya, ya kan? Saya kerja di situ. Mereka mau jadikan saya manajer, saya nggak mau karena saya nggak puas. Ya, biarpun bantu orang, kalau orang itu tidak lahir baru, kasihan, tetap akan terhilang. Kenapa saya mau? Karena ada roh Allah di dalam kita. Kita bukan lagi di perjanjian lama loh. Amin, saudara. Nggak ada tuh rasa takut. Kamu harus begini supaya enggak. Ada kerinduan. Itu talenta yang Tuhan kasih. Bahwa Tuhan mau pakai saya untuk ikut dalam memberitakan Injilnya. Untuk nolong orang. Ya kan, ketemu mengalami Tuhan. Amin, saudara. Jadi sekarang ini sudah beda sekali, saudara. Haleluya. Nah, di Roma 6 ayat 23, karena wages of sin, upah dosa ialah maut. Tetapi gift of God, karunia Allah, adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut.
Ya kan? Tapi jangan beritakan gitu kepada tubuh Kristus seolah-olah awas ya kalau kamu dosa nih. Ya kan? Tuhan akan hukum kamu. Ya kan? Karena itu ada di perjanjian lama. Sebentar saya bacakan ayatnya nih saudara. Bentar ya. Thank you Lord Jesus. Bentar saya bacakan ini ayatnya. Ya kan? Haleluya, sebentar ya saudara. Haleluya. Di bilangan ini saya lihat bahasa Inggrisnya. Bentar saya buka. Upah dosa tuh maut, tapi karunia Allah, ya kan? Saya baca dari bahasa Inggrisnya deh, Ulangan 14 ayat 18. Allah itu panjang sabar dan berlimpah dalam kemurahan, mengampunin kesalahan dan pelanggaran. Tapi dia tidak akan pernah menghapuskan kesalahan. Nah ini perjanjian lama loh. Ya kan? He by no means, tidak mungkin begitu saja. Ya kan, menghapuskan kesalahan orang. Jadi tidak akan mungkin. Ya kan, dan visiting the iniquity. Dia akan terus cecer itu. Ya kan, kesalahan bapak-bapak, nenek moyang kita. Sampai ke generasi 3 dan keempat. Ini hukum Taurat. Bilangan, Numbers, bilangan 14 sama 18. Allah nggak mungkin. Dia akan cecer terus. Kamu bapakmu pernah salah, makanya ada kutuk generasi. Nah, orang yang tidak mengerti mengajar bilang itu kepada tubuh Kristus, sedangkan tubuh Kristus kita udah nggak ada kutuk generasi. Kenapa? Kita udah ciptaan baru. Kita sudah lahir baru, yang lama sudah berlalu. Di hadapan Allah tidak ada lagi kutuk generasi karena dia sudah jadi bapak kita. Yesus kepala kita, Allah itu tidak punya kutuk generasi lagi. Kita sudah lahir dari dia. Amin. Tapi secara hukum Taurat, itu nggak mungkin, tidak akan bisa dihapuskan. Kenapa? Karena kalau tidak ada persembahan, tanpa pertumbahan darah, without the shedding of blood, tanpa ada darah, tidak ada pengampunan loh. Amin, saudara. Nah itu hukum Taurat. Jadi hati-hati, maksudnya hati-hati gini, kita harus mengerti, jangan main asal comot perjanjian lama loh. Jangan asal comot kitab para nabi. Ya kan? Karena itu semua sudah digenapi di dalam Yesus. Ya kan? Ini sebentar ya. Ya kan? Nah, Galatia 3 ayat 12, dasar hukum Taurat bukanlah iman. Makanya tadi bicara mengenai talenta itu, dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu Galatia 3. Saudara silakan baca satu pasal. Ya kan, kalau anak Tuhan, ya kan, mau dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ya kan, dedikasinya, ya kan, ketaatan dia bukan karena iman loh ya, itu akan ada kutukan. Akan ada kutukan, karena di Galatia dikatakan siapa yang mau hidup bawah hukum Taurat akan ada kutukan. Siapa yang membenarkan dirinya di bawah hukum Taurat seperti Ayub, merasa mau dibenarkan, saya sudah begini dan sudah begini, malahan buka pintu sama iblis, malahan kehilangan anaknya, kehilangan hartanya. Loh, kalau dunia bilang apa? Oh, kalau melakukan yang benar, oh pasti Allah bela. Bukan, kalau melakukan yang baik, nggak mungkin Allah nggak bela. Makanya kalau ada yang baik, orang kena sesuatu bencana, orang kaget. Kenapa, kan dia orangnya baik? Karena itulah dunia. Pokoknya kalau baik nih, oh pasti Allah pasti terima. Tidak. Baik belum tentu benar. Karena kalau cuma baik aja, Allah nggak perlu kirim Yesus. Kita aja berbuat baik terus. Ayub nggak akan mungkin kehilangan semuanya. Allah akan menerima dia, ya engkau baik. Tapi kenapa Allah bisa bilang, wah itu hambaku Ayub. Ya kan, waduh dia baik. Tapi Ayub tidak bisa melihat Tuhan. Tapi buka pintu sama iblis. Kenapa bisa? Kenapa Tuhan harus biarkan iblis? Biarkan lo ya, karena yang izinkan Adam. Tuhan gak bisa nyetop iblis. Kenapa? Karena kebenaran diri manusia sendiri. Buka pintu sama iblis, sama murka Allah. Karena kalau mau menghampiri Allah, ya kan, sama Allah itu api loh, api yang menghanguskan. Kita habis, saudara. Karena kita ada dosa dari Adam. Yang bisa bikin kita nggak hangus itu kebenarannya
Yesus yang sudah diberikan. Itu kita nggak bisa hangus. Makanya sekarang kenapa oleh anugerah Tuhan kita bisa mengalami perlindungan Tuhan. Ya kan? Kenapa harusnya kecelakaan nggak jadi? Harusnya kena COVID nggak jadi? Harusnya ini nggak jadi? Kenapa? Tapi ada yang kena, ada yang nggak. Allah tidak memandang rupa loh. Karena kepercayaannya beda. Ada yang percaya kepada darah Yesus, kepada kebenaran Yesus. Ada yang enggak. Ada yang lupa. Jadi kena penghakiman yang harusnya sudah nggak perlu. Sudah ditanggung Yesus. Jadi iblis manipulasi, tanggung lagi. Ya kan? Jadi oke. Nah, saudara perhatikan. Lukas, mudah-mudahan selesai. Saya cuma sabar. Lukas 16 ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik-baik, saudara. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Oke? Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kapan? Sampai sekarang? Tidak loh. Sampai kepada zaman Yohanes. Sampai kepada Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kenapa dibilangin tadi? Saya sudah baca, saudara dengar lagi, catat aja, saya gak akan ulang. Allah tidak mungkin. Makanya dia penuh rahmat, ya kan? Tapi dia tidak akan pernah lupa kesalahan orang. Wah, dia akan terus cecer. Kalau bapakmu sudah salah sampai generasi ketiga dan 4. Kenapa? Tapi ini semua hanya berlaku sampai Yohanes. Jangan kita taruh itu kepada tubuh Kristus. Saudara adalah anak. Saudara kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau mau coba-coba, saudara menaruh diri saudara lagi di bawah kutuk. Nanti akan ada perselisihan, kepahitan, kekecewaan. Ya kan, ada sesuatu yang hilang ya dari hidup kita. Apakah itu kesehatan, kemakmuran, harusnya bisa berhasil. Bukan kerja ini nggak jadi, bikin bisnis ini nggak jadi. Ya kan, mau menikah nggak jadi lagi. Kenapa? Ya kan, kalau terus-menerus nggak jadi, itu kutukan loh. Itu kutukan, saudara. Kenapa begitu? Padahal ya kan rajin ikutin gereja gitu. Bahayanya apa? Karena orang itu pikir saya kan udah begini dan begitu Tuhan. Kenapa saya nggak sembuh? Kenapa orang itu yang kelihatannya nggak sungguh-sungguh seperti saya, kok dia lebih diberkatin? Kenapa jadi kecewa? Karena itu hukum Taurat. Saudara diberkatin sekarang karena Yesus. Tadi kan saudara baca, silakan baca sendiri tadi Galatia. Saudara itu ahli waris Allah loh. Oleh Allah, ahli waris oleh Allah. Ahli waris apa? Janji-janji Allah. Saudara berhak itu warisan. Warisan itu artinya apa? Nah, kenapa saya baca bahasa Inggrisnya? Karena bahasa Indonesia tidak diterjemahkan sebagai warisan dan itu tidak sesuai konteks. Karena warisan itu bukan kita yang jerih payah loh. Kenapa di waktu Yesus datang ya dia mulai berikan kemurahan Allah, anugerah Allah. Karena Yesus adalah kelayakannya manusia. Setiap orang berdosa, bahkan pelacur, ya kan, orang yang menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa tidak layak, mereka bisa terima dari Yesus. Kenapa? Karena mereka sadar waktu mereka percaya Yesus, mereka sedang percaya kepada kelayakannya Allah. Mereka sedang percaya kepada kebenarannya Allah. Amin, saudara. Waktu saya intim sama Yesus, waktu itu saya belum tahu bahwa Yesus adalah kelayakan saya. Yesus kebenaran saya belum tahu. Tapi karena saya intim sama dia, sehingga saya kemudian kerinduan dia yang mengasihi manusia, itu bekerja di dalam saya. Saya nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diancam-ancam, mau ikut doa lah. Padahal kalau di daerah situ, saudara, di daerah kumuh, itu banyak kalau kasih ada banyak mafia segala macam. Kenapa saya tidak takut? Saya di situ nggak ngerti bahasanya, tapi saking rindunya saya ikut aja bahasa roh. Saya tidur di kursi gereja tuh pagi-pagi baru pergi, baru pulang. Ntar ada yang bilang mungkin mereka pikir saya kerja di bar atau apa, mau minum kopi nggak? Karena itu daerah yang kumuh, tapi nggak ada orang yang suruh saya.
Kenapa saya nggak ada, bukannya keinginan mau cari-cari kumpulin uang. Malahan nggak mikirin itu, malahan mau kerja di Japan Hapan. Malahan meninggalkan Jepang, saya punya gaji yang baik, saya legal, saya punya visa kerja. Amin, kerjaan saya bagus, daerahnya bagus. Waduh, kalau mau kumpulin uang bisa, saudara. Kenapa saya nggak mau? Bukannya saya, orang bilang itu seorang rohani, bukannya saya seorang rohani, karena intim sama Yesus. Amin, saudara. Orang-orang cari-cari kok malah bisa meninggalkan. Karena dia intim sama dia, anugerah kebenaran kita. Kenapa orang-orang berdosa bisa terima dari Yesus? Karena mereka sadar. Tuh, mereka percaya waktu Yesus memberitakan kerajaan Allah. Dia bilang, Injil kerajaan ini. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar. Tubuh Kristus harus mau belajar. Gembala-gembala harus rela belajar dan kasih referensi ini. Kalian belajar dari ini. Karena gak bisa anak Tuhan cuman ke gereja 2 kali seminggu. Untuk kita bertumbuh gak bisa. Karena firman Tuhan bilang kita dikasih 5 jabatan loh untuk bertumbuh loh. Salah satunya pengajar. Kita harus mau diajar. Kita juga harus rela, ya kan? Ada rasul, ada nabi yang melayani dalam roh. Sampai waktu saya di Amerika, pertama kali saya ke Amerika, itu ke sekolah Alkitab. Langsung ada KKR 10 hari. Orang itu punya urapan, bisa bikin orang tertawa-tawa. Waktu saya pertama kali ikut, saya bilang, ini orang Amerika kurang ngajar. Kenapa pendetanya lagi khotbah, di situ ada yang tertawa, di situ ada yang tertawa. Saya bilang, ini kurang ngajar sekali orang Amerika. Saya latar belakangnya sudah lama di Jepang, orang Jepang tuh sopan sekali. Saya pikir ini ajaran sesat. Tapi saya tahu Kenneth Hagin itu tidak sesat. Rema itu tidak sesat. Waktu itu ya. Ya kan? Waktu itu saya tahu dia mengarahkan kita pada firman. Tapi kok kenapa begini? Karena saya nggak pernah. Kenapa? Karena gereja harusnya. Ya kan? Nanti saudara baca sendiri di Efesus 4 ayat 1-16. Tuhan tuh berikan semua 5 jabatan itu supaya membangun tubuh Kristus loh. Untuk tugas pelayanan, supaya kita nggak bisa disabotase, mati sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya. Karena dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai selesai, banyak di antara kamu yang lemah, sakit, tidak sedikit yang tidur. Kenapa? Karena tidak tahu membedakan tubuh Kristus. Maksudnya apa? Tidak tahu Yesus sudah tanggung, sudah tebus oleh darahnya, oleh tubuhnya. Makanya iblis manipulasi, dibikin tanggung lagi. Seolah-olah itu Tuhan yang kasih. Terus ditambah lagi dengan ajaran-ajaran yang bilang itu Tuhan. Karena gak ngerti, saudara. Kita doa aja, makanya kita doakan imam-imam ini, kita doakan. Doakan roh hikmat dan wahyu. Jangan cuma doakan supaya keluar dari masalah. Minta roh hikmat dan wahyu. Tuhan bukakan. Ya kan, itu Efesus 1 ayat 17-9. Bukakan mata hati kami terang. Kenapa kita disuruh doa gitu? Karena tubuh Kristus belum mengerti. Iblis mau manipulasi. Supaya tubuh Kristus lemah, sakit, terus pulang sebelum waktunya. Terus dibilangnya itu Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tuhan mau kita menyelesaikan perlombaan iman kita seperti Abraham. Seperti Yesus. Nah kalau bilang Yesus kan, wah Yesus. Ya oke, seperti Abraham. Umurnya 175 loh. Misalnya dia tidak mati dalam keadaan tua renta, sakit-sakitan, udah demensia, udah pikun, enggak. Misalnya dia cuma dibilangin tua, dia nggak jadi lemah. Amin. Dan dia sangat kaya, diberkati dalam segala hal. Misalnya tapi dia tetap hidup buat Tuhan. Dia pakai itu semua buat muliakan dia. Kita juga bisa demikian. Dan kita ditentukan untuk seperti itu karena kita dijadikan keturunan Abraham. Kenapa? Karena Galatia, dia mengatakan Galatia 3. Saudara baca ulang-ulang. Renungkan, perbarui pikiran kita. Bahwa Abraham percaya kepada pemberitaan Injil. Kita juga. Kenapa kita keturunan Abraham? Karena Abraham percaya kepada pemberitaan Injil. Dia Roma 4, ya kan Abraham tahu. Ya kan di hadapan Allah. Dia tidak bisa bermegah atas perbuatan dia. Karena dia tahu perbuatan baik dia. Segala berkat-berkat kebaikan, perlindungan, kemurahan, dia lawan raja-raja. Padahal dia bukan raja, tapi di hadapan Tuhan. Kita nih raja, dia punya otoritas, makanya dia menang lewat beberapa raja. Amin. Dia pelayan-pelayannya dia, kenapa dia? Pelayan dia bukan tentara, tapi dia pelayan yang terlatih. Karena
rupanya dulu kalau di zamannya Abraham itu kadang-kadang ada penyamun, saudara. Mereka mau dirampok loh. Makanya pelayannya juga harus diperlengkapi dengan senjata. Dia menang lewat beberapa raja. Ya kan, makanya dikatakan Melkisedek, diberkatilah Allah yang sudah memberkati kamu, yang memberikan kemenangan. Apapun yang kita perlu hadapi, saudara, Allah ada di pihak kita. Kemenangan itu Yesus sudah peroleh buat kita. Yesus adalah kelayakan kita. Makanya orang-orang itu kenapa mereka bisa terima kesembuhan, anak yang mati hidup lagi, ada janda anak yang mati hidup lagi. Dia percaya Injil. Amin, saudara. Kenapa orang kusta? Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Orang kusta itu kalau secara hukum Taurat itu harus dirajam. Berani-berani nyentuh orang lain, dirajam sampai mati dengan batu loh. Nggak boleh. Kalau udah dia harus orang kusta tuh, kalau orang kusta tuh di zamannya Perjanjian Lama harus bilang, nggak boleh kepada kerumunan, harus bilang najis supaya orang-orang nyingkir, saudara. Yesus bukan hanya jawab, ya aku mau nyembuhkan kau. Yesus menyentuh orang kusta itu. Kenapa? Karena kebenaran yang kita miliki, Yesus kebenaran kita, sudah menguduskan kita. Kita bisa datang setiap waktu kepada Bapa sebagai Bapa, kepada Allah sebagai Bapa. Amin. Sungguh saya harus bacakan ayatnya, saudara. Jadi ingat, hukum Taurat dan kitab Nabi berlaku sampai Yohanes, termasuk Mazmur. Jangan langsung main comot, terus langsung apalagi kalau masih ada kesadaran, saya dibenarkan. Oh, kalau saya sudah WL, saya sudah melayani di gereja udah lama. Wah, Tuhan, engkau membela karena kebenaran. Hati-hati, jangan. Oh Tuhan, biarlah mereka gini. Terus kita berkelahi, berselisih sama anak Tuhan. Jangan, kita sudah satu. Kita nggak perlu berselisih karena kita posisinya sama. Kita dibeli dengan harga yang sama. Tuhan nggak beli beberapa anak Tuhan dengan darah yang lebih. Enggak, darahnya sama. Kita sudah dibeli dengan harga yang sama. Kita sudah satu di dalam Kristus. Kalau kita berselisih, kita lawan, kita pakai firman untuk menusuk, melawan tubuh kita, tuh seperti potong diri kita sendiri loh. Kita seperti pukulin diri kita. Yang bikin kita begitu siapa? Bukan Roh Allah, iblis. Kita diadu. Kita jangan mau, makanya doakan aja. Doa sendiri pakai mentaroid. Juga Efesus 3, doakan, saudara. Ayat 16-21. Tuhan, supaya engkau menguatkan aku oleh rohmu dalam hati, agar Kristus pengurapan itu tinggal dalam aku, dan agar aku berakar dan berasal di dalam kasih. Bukan atas perbuatan kita sendiri. Supaya iblis gak bisa lagi mengecoh kita. Ya kan? Supaya dia tidak bisa memakai hukum Taurat. Kamu udah salah loh ya. Oh, kamu minggu ini tidak baca firman. Oh, ingat ya. Allah tidak berkenan. Waduh, udah gitu dengan rasa bersalah datang ke gereja. Udah gitu dibilangin lagi, apa? Tuhan tidak dengar doa kamu. Waduh. Itu bukan begitu. Jadi, apakah lantas baca firman tidak penting? Apakah lantas kita boleh berdosa sekarang? Makanya baca Roma pasal 6. Ya kan? Apakah kita boleh berdosa lagi? Itu dikatakan di Roma pasal 6. Sekali-sekali tidak. Kenapa? Karena kita tidak lagi, Roma 6 ayat 14. Dosa tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena kita sudah di bawah kasih karunia. Kenapa kita dosa tidak berkuasa? Karena kita, haleluya, hukum Taurat itu, kira kusyar ala kasyar, akan the sting of death, the sting of haleluya, the sting of sin is death. Ya kan? Hukum Taurat itu, ya kan? Thank you Lord Jesus. Itu menyebabkan dosa. Itu manusia lama kita jadi bangkit. Hukum Taurat itu menyebabkan manusia lama kita jadi bangkit. Ya kan? Saat orang itu Tuhan nggak berkenan, Tuhan nggak terima kamu ya. Dia bisa lempar kamu kalau kamu gak sungguh-sungguh. Orang itu tidak bisa lepas dari dosa. Karena akan ada selalu rasa bersalah. Dan iblis akan pakai itu, akan ada dosa yang lain. Ya kan? Tapi kalau dikatakan, kenapa tidak lagi berkuasa? Karena kita gak di bawah hukum Taurat. Kayak gitu saya tadi kasih contoh. Anyway, saya kasih ayatnya deh. Saya kasih ayatnya aja ya. Nanti saudara kalau belum jelas,
Haleluya. Nah, saya bacakan dari 1 Timotius 1 ayat 9. Ya kan? Oke. Sebentar saya baca, saya buka 1 Timotius 1 ayat 9. Kok ini, sebentar ya, ini kok nggak bisa sih? Ayat 9. Saya bacakan 1 Timotius 1 ayat 9. Saya baca dari bahasa Inggrisnya. Ya kan? Dari ini ya. Dari ayat 5 aja saya bacakan. Karena tujuan dari perintah, nasihat dari kitab Rasul, Roma, Efesus, Kolose, tujuannya, ya kan, harus mengerti ini tujuannya, ialah kasih dari hati yang murni, dari hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik itu hati nurani yang bukan lagi kesadaran akan dosa. Aduh, aku dosa, aku nggak boleh salah. Itu hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat itu yang sadar akan dosa. Aku belum benar sepenuhnya, aku belum kudus. Nah, belum. Kenapa? Karena tidak percaya darah Yesus. Lupa dosanya sudah diampuni. Tidak berpadanan sama firman, tapi berpadanan pada kelakuan orang, pada masalah di luar, terus bikin kesimpulan sendiri, terus taruh firman di bawah kejadian, di bawah kelakuan orang. Jadi bukan firman di atas sebagai pelita yang menerangi, tidak. Ya, jadi kelakuan orang, kenapa orang Kristen begini gitu. Itu di atas firman, mau terjemahkan firman dari itu tidak bisa. Nanti salah ngerti. Kenapa orang begitu? Karena hati nuraninya masih ada rasa bersalah. Karena hati nurani yang baik adalah dikatakan Ibrani 9, darah Yesus. Dulu aja darah binatang, mereka dikuduskan secara lahiriah. Mereka nggak kena hukuman Allah loh. Kenapa? Karena dikuduskan secara lahiriah, tapi mereka nggak lahir baru. Dosa belum ditebus, cuma ditutupin darah binatang. Terus dikatakan lebih lagi sekarang, oleh darah Yesus, kita tuh sudah dikuduskan loh. Hati nurani kita dikuduskan supaya hati nurani kita, supaya kita bisa beribadah kepada Allah hidup. Kita jangan melayani dari rasa bersalah. Kita jangan kasih firman dari rasa bersalah. Kita jangan memimpin pujian atau melakukan hal yang baik ya kan dari rasa bersalah. Karena itu kita nggak bisa beribadah seperti itu yang dikehendaki Allah, yang bisa menyenangkan Dia. Karena tanpa iman kita nggak bisa. Kita hanya bisa dengan iman. Rasa bersalah itu bukan iman, itu hukum Taurat. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi segala itu dari hati nurani yang baik, yaitu hati nurani yang percaya. Saya percaya saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan baik saya, bukan itu semua penting, itu semua buah, tapi itu bukan dasar saya dibenarkan. Tapi oleh karena darah Yesus saya sudah dikuduskan satu kali selamanya. Ibrani 10 ayat 10 ayat 12 sampai ayat 14 itu dahsyat sekali. Satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Makanya ayat itu yang tadi dikatakan di Matius, kamu akan dilempar ke dalam kegelapan, itu tidak sesuai. Karena selamanya kita sudah dikuduskan. Allah tidak bisa lempar kita lagi ke neraka, ke dalam tidak bisa. Kita terus percaya. Jadi hati nurani yang baik, kalau kita percaya, hati nurani kita jadi ada damai. Amin. Karena kalau enggak bisa salah tafsir, saudara, salah tafsir. Jadi sincere faith, dari iman yang murni, ya kan? Saya harus ngomong pelan-pelan karena bersemangat. Iman yang murni adalah iman yang beriman kepada kasih karunia, ya kan? Karena yang from which some, ya kan? Beberapa orang itu udah geser, terus udah ke dalam udah terus bahasa Inggrisnya tuh terlibat dalam pembicaraan yang nggak benar gitu ya. Bentar. Maaf, saya baca bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau ini semua kita tidak mengerti,
Kita nggak inget darah Yesus, ya kan? Kita lupa akan kasih Allah yang sempurna, bukan kita yang mengasihi Dia. Dia yang mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Kalau itu bukan jadi patokan, bentar, maaf ya. Terus tidak lagi lihat firman-Nya, tidak pakai waktu renungin lagi, tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus bikin apa, cuman masih di dalam pikiran aja, belum benar-benar berakar ya. Terus jadi imannya jadi nggak murni, nggak tahan uji. Terus sebagian orang itu udah mulai geser. Nanti mimpinya ngawur, pengajarannya sebagian ngawur loh. Penglihatannya ngawur. Kenapa bisa begitu? Buka pintu sama iblis. Iblis nggak bisa kalau nggak ada pintu. Desiring to be teachers. Jadi orang-orang seperti itu pengen jadi guru-guru, jadi guru hukum Taurat. Ya kan, mengajar hukum Taurat lagi. Ya kan? Tapi tidak mengerti apa yang dia katakan. Orang itu nggak katakan, dia nggak ngerti. Dia coba pakai hukum Taurat, mengubah orang, menguasai orang, ngontrol orang. Mau coba pakai hukum Taurat, Alkitab bilang ini, dia tuh nggak ngerti apa yang dia katakan. Juga apa yang mereka mau coba yakinkan itu mereka nggak ngerti betul. Karena kalau ngerti, tidak akan bawa orang lagi kepada hukum Taurat loh. Jadi kalau masih mau coba lagi, kamu harus begini dan gitu ya. Kalau Allah, karena kalau enggak nanti Allah nggak terima, itu berarti orang itu tidak tahu apa yang dia katakan. Itu maksudnya gitu. Ya kan? Nah, itu ayat berapa tuh? Ya kan? Nah, itu kan ayat 7. Ya kan? Tapi ayat 8 bilang apa? Ayat 8, we know that the law is good. Hukum Taurat itu baik kalau dipakai yang sebenarnya. Di negara ini kan ada hukum Taurat. Di semua negara ada hukum kan? Kenapa harus hukum Taurat? Harus ada hukum. Karena kalau enggak kacau. Karena ada orang yang belum lahir baru. Nggak bisa mampu melakukan yang benar. Ada orang yang lebih baik, ada orang yang kurang baik, ada yang jahat. Kalau nggak ada hukum, dia akan bisa dipakai iblis loh buat mengacau. Jadi hukum Taurat itu baik kalau dipakai sebenarnya. Tuhan tidak kasih hukum Taurat untuk menyelamatkan orang. Amin. Nah, ini ayat 9. Knowing this, ketahuilah ini, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar. Bukan orang yang benar, orang benar. Orang anak Tuhan lahir baru, tubuh Kristus. Hukum Taurat itu bukan untuk orang benar, melainkan bagi orang durhaka, bagi orang lalim, bagi orang fasik, bagi orang berdosa, bagi orang duniawi, dan yang tidak beragama, bagi pembunuh, ya kan? Pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nah, tubuh Kristus, apakah tubuh Kristus itu apakah tubuh Kristus itu tuh durhaka? Apakah Allah menyebut kita sekarang kita orang durhaka? Dulu iya, sekarang kita orang benar. Jadi itu tubuh Kristus bukan durhaka. Apakah tubuh Kristus itu lalim? Tubuh Kristus nggak lalim karena kita sudah lahir dari Allah. Allah tidak lalim loh. Dia adil. Karena kebenaran dia nggak bisa didiskon. Nggak bisa sedikit pun ada. Makanya hanya Yesus. Ya, nanti jangan sampai lupa, saya kutip aja ya, Roma 10 ayat 4. Karena Christ is the end for the law. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kenapa Yesus datang? Untuk menggenapi hukum Taurat. Karena katanya dibilangin kan, nggak bisa ya, sedikit pun tidak bisa ya dibatalkan ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu standar kekudusannya Allah, kebenaran Allah, tidak bisa main-main, tidak bisa sedikit pun dimanipulasi seperti orang Farisi atau orang-orang yang merasa bisa. Nggak bisa. Karena di dalam dia sama sekali tidak ada gelap. Makanya Yesus datang untuk menggenapi. Dikatakan di Roma 8, hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kenapa di dalam kita? Karena kita sudah dalam Kristus.
waktu kita lebih lagi mengerti siapa kita, berjalan dalam jati diri kita yang baru, kita akan lebih lagi mau berapi-api dan mau melakukan yang benar, gak usah disuruh-suruh dari luar loh. Amin, kita akan lebih lagi. Seperti Paulus, sebelum jadi Paulus, dia Saulus. Amin, saudara. Balik, thank you Lord Jesus. Ya kan, jadi tubuh Kristus itu bukan lalim. Tubuh Kristus itu kan, kita bukan lagi orang berdosa. Jadi jangan menghampiri Allah seperti Allah itu pembohong, seperti firman itu tidak benar, seperti orang berdosa. Karena Roh Kudus melalui Paulus sering bilang untuk orang-orang kudus di Efesus, di Roma, ya kan, anak-anak Allah, ya kan, ciptaan baru, ya kan. Kenapa begitu? Karena itu jati diri kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Karena he make Jesus, dia menjadikan Yesus, who knew no sin, yang tidak tahu dosa. Yesus tidak ada dosa, tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenarannya Allah di dalam Kristus. Jadi dosanya saudara dan saya seumur hidup kita, dosa seluruh dunia, ya kan, semuanya dari sejak ciptaan sampai selesai, Tuhan tuh tidak hidup di dalam waktu, makanya dia bisa begitu. Semua dosa itu ditaruh di dalam Yesus. Yesus dijadikan dosa. Kenapa? Agar kita dijadikan kebenaran Allah. Jadi ada satu pertukaran. Kebenarannya Yesus di mana dia menggenapi hukum Taurat dengan sempurna tanpa cacat celah, itu diberikan kepada kita sebagai anugerah. Makanya disebut sebagai the gift of righteousness. Anugerah kebenaran. Kebenaran yang Allah berikan sebagai hadiah. Itu adalah bagian dari kasih karunia. Itu sebabnya saudara dan saya kita diselamatkan. Amin, saudara. Makanya dikatakan Efesus 2, kamu diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa disebut begitu? Karena setelah lahir baru ada yang memegahkan diri. Saya itu begini, Tuhan terima saya karena saya begini. Seolah-olah itu bukan lagi kasih karunia, seolah-olah kita. Sedangkan yang menggenapi hukum Taurat itu cuma satu orang, manusia Yesus Kristus. Dia, Christ is the end of the law. Karena dikatakan di Roma 3 ayat 20, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah tanpa melalui hukum Taurat. Kalau tidak ada seorang pun berarti tidak ada. Kenapa Yesus? Karena dia bukan orang biasa. Dia, makanya dikatakan the Son of Man. Dia manusia Allah. Dia manusia utusan Allah. Hanya dia manusia utusan Allah. Hanya dia yang mengenapi hukum Taurat. Karena tidak seorang pun yang bisa. Makanya harus ada persembahan darah binatang. Sekarang kita juga gitu. Kenapa kita berdoa pakai nama Yesus? Ya, orang perlu mengerti. Anak Tuhan kita perlu mengerti. Jangan cuma ngomong nama Yesus tidak mengerti. Kenapa? Karena dia perantara kita. Dan dia kelayakan kita. Dia kebenaran kita. Ya, jadi jangan berdoa dalam nama Yesus tapi terus, Tuhan kok kau tahu saya ada gini, Tuhan tolong saya di dalam nama Yesus. No, nggak begitu. Kita nggak perlu. Amin. Kita bawa aja firman-Nya. Firman, menurut engkau firman gini. Saudara pasti menerima. Dan oleh anak kita Tuhan, saudara bisa ya. Ya kan? Jadi kita tahu. Jadi keinsafan. Ya kan, keinsafan itu ialah apa? Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Kita sudah lagi tidak di bawah hukum Taurat. Roma 6 ayat 14. Makanya dikatakan, apakah kita boleh berdosa lagi? Ya tidak. Kita sudah ciptaan baru. Kita nggak mau berdosa. Udah begitu dikatakan di Galatia. Ya kan, Kristus sudah merdekakan kamu. Janganlah kamu salah gunakan kemerdekaan itu. Ya kan, kita sudah merdeka, tapi biarlah kita terus berjalan di dalam roh. Kita terus makan penebusannya supaya ada buah roh. Jangan menyalahgunakan. Ya kan, karena kita sudah ciptaan baru, jangan gunakan untuk daging, untuk memuaskan diri kita. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Nah, saya harus bacakan ini sebelum saya tutup ini ya. Saya harus bacakan ini. Jadi kalau Tuhan Yesus waktu orang itu ingat sebelum ini, Tuhan Yesus pernah kan anak muda itu, dia bilang, guru yang baik, gimana supaya saya bisa selamat, supaya saya bisa, apa yang saya harus lakukan. Kalau saudara menghampiri Tuhan selalu fokusnya, saya harus ngapain?
saudara akan dapat hukum Taurat. Karena kalau saudara mau saya, ya kan, kita gimana supaya saya dikenal Tuhan, dibenarkan Tuhan, ya kan, itu menghampiri Allah dari posisi yang salah. Sebagai hakim, dia bukan lagi hakim buat kita loh. Jadi kecuali gini ya saudara, misalnya saya kan bilang, Tuhan, Engkau mau saya melakukan apa? Saya harusnya ngapain sekarang nih? Saya minta tuntunan Tuhan, itu beda. Kita nggak lagi dibenarkan kan? Tapi kalau anak muda ini, dia mau dibenarkan dari perbuatannya. Tuhan, saya harusnya ngapain? Tuhan kasih hukum Taurat. Yesus kasih hukum Taurat. Yesus bilang, iya kan udah tahu kan? Hukumnya? Jangan hormati bapak ibumu, jangan membunuh, jangan bersaksi dosa. Yesus kasih hukum Taurat. Jadi kalau seseorang mau dibenarkan karena perbuatannya, selalu akan ketemunya hukum Taurat. Ya kan, tapi dia nggak kasih gitu sama semua orang. Dia kasih sama anak muda ini karena dia datang kepada Yesus dengan sikap mau dibenarkan dari perbuatannya. Makanya itu Yesus bilang gini, Yesus kasih lihat hati dia yang sebenarnya. Saya udah kok. Dia merasa dia sudah oke. Oke, sekarang jual semua milikmu, ikut aku. Atau kasih semua milikmu, ikut aku. Dia nggak mau. Nah itu kan, hukum Taurat itu nggak bisa mengubah manusia. Kelihatannya baik dari luar, ya kan? Tapi di hadapan Allah, dia belum lahir baru, ya kan? Belum lahir baru. Jadi itu ya. Nah sekarang ini saya mau baca, haleluya, thank you Lord Jesus. Ya, haleluya. Saya baca dari, sebentar deh. Thank you Lord Jesus. Saya mau tutup, ini tinggal 8 menit lagi. Haleluya, thank you Lord Jesus, sebentar. Thank you Lord Jesus, sebentar ya saudara. Bentar, saya ke Ibrani. Bentar ya saudara. Saya bacakan ya. Saya harus bacakan ini. Saya tinggal 8 menit lagi, saya nggak melewat. Ini sudah lebih 1 jam, tapi ini penting saudara. Ini penting saudara. Saudara tidak bisa dimanipulasi iblis, dia akan tidak bisa mencuri lagi dari saudara. Saudara tahu ini, saudara akan merdeka dari ketakutan, dari kutukan ya. Nah, ini saya bacakan dari ayat thank you dari ayat 6, Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia telah bicara mengenai Yesus, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, itu tidak akan dicari lagi untuk tempat yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Dengarkan baik-baik. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Nah, ini juga berlaku buat kita, karena kita sekarang perjanjian baru. Ya kan? Ingat hukum Taurat, kitab Nabi sampai Yohanes, tapi setelah Yesus datang, Yesus menggenapi hukum Taurat. Sekarang kita yang sudah diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Ini perjanjian kita, ya kan, yang berlaku atas kita. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Wow. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya dan sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Maksudnya apa? Untuk kenal dia, saudara tidak perlu perantara. Karena Yesus perantara saudara. Untuk kenal dia ya. Tapi untuk tugas pelayanan kita perlu diajar. Untuk lebih bertumbuh, kita perlu mengerti. Tapi kalau untuk kenal dia secara pribadi, kita tidak perlu, kita bisa kenal. Saudara sudah tahu dia, karena dia ada di dalam hati saudara. Saudara bisa tahu dari hati. Saya bisa tahu. Kenapa? Saya belum sekolah kitab. Banyak yang saya tidak tahu dari firman. Tapi saya tahu hatinya dia loh. Amin. Saya bisa tahu. Kenapa? Karena ini kita bisa kenal dia. Tapi untuk kita terus bertumbuh lebih kuat, kita perlu karunia, guru, pengajar, semua kita perlu. Amin. Gembala kita perlu.
Ya kan? Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi maksudnya apa? Dia taruh hukum kita, hukumnya di kita. Kita bisa tahu. Jadi saya nggak perlu dikasih tahu. Waktu saya mau menikah juga gitu. Saya misalnya dekat sama orang waktu di Jepang. Saya tahu itu bukan dari Tuhan. Kenapa saya bisa tahu? Karena dia taruh di hati saya. Ini bukan. Ya kan ini atau melakukan sesuatu yang nggak benar. Waktu bos saya bilang, kamu kalau mereka tanya nih, kita sesama orang Indonesia, kamu ngomong gini-gini ya. Saya bilang, Pak, kalau mereka tanya, mereka akan suruh mereka tanya langsung ke Bapak. Kenapa saya nggak mau bohong? Karena hukumnya ada di dalam kita. Saya nggak usah, saya nggak usah dikasih tahu, menikah itu harusnya enggak. Saya bisa tahu kok. Karena ada Roh Allah. Kita sudah ciptaan baru. Kita bisa tahu dia itu hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kita sudah jadi satu sama Yesus. Kita orang benar. Kita tahu kita bisa melakukan yang benar. Karena siapa kita? Karena Dia yang sudah menjadikan kita ciptaan baru. Dan yang namanya warisan, janji Tuhan itu warisan. Berarti apa? Tuhan tuh sudah sediakan warisan buat kita. Karena Dia tahu selama hidup kita perlu penyediaan, bisnis, keuangan, jalan keluar, hikmat, perlindungan, peningkatan, hubungan kita dengan anak kita, dengan suami, semuanya kita perlu banyak hal. Itu sudah ada di warisan kita. Kita hanya bisa terima dengan iman. Bukan dengan kelayakan. Warisan berarti ada yang jeripayah. Yesus berjeripayah menggenapi hukum Taurat buat kita. Sehingga sebagai orang yang sudah manusia Allah yang sudah menggenapi hukum Taurat, dia berhak semua berkat Allah. Orang yang menggenapi hukum Taurat itu orang yang berhak diberkati dalam segala hal. Kenapa Abraham gitu? Karena dia percaya, dia dibenarkan, bukan perbuatan dia. Dia percaya kepada pemberitaan Injil. Kita juga gitu. Kenapa kita berhak? Kenapa kita jadi punya warisan? Kita bikin apa? Ya kan? Siapa keturunan? Kita keturunan siapa? Kita, haleluya, kita sudah jadi satu dengan Kristus. Ahli waris oleh Allah. Amin. Jadi Tuhan mau kita hidup dari warisan itu. Hidup dengan iman. Orang benar hidup oleh iman. Yesus telah mengenapi hukum Taurat. Sudah menyelesaikan supaya kebenaran, Roma 10 ayat 4, kebenaran, anugerah kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara berhak, saudara punya warisan, saudara berhak janji-janji Allah. Itu warisan, bukan jeripayah kelayakanmu. Saudara percaya sama Dia. Haleluya, saudara terima saat ini apapun yang saudara butuhkan. Jalan keluar kalau hubunganmu dengan anakmu, dengan suami, atau apapun saya tidak tahu. Ya kan, mungkin ada hutang, saudara masalah hutang. Saudara perlu apa? Apakah itu roh, untuk tubuh, jiwa saudara, semuanya sudah ada di dalam janji Tuhan. Saudara minta Dia pimpin, saudara. Itu warisan saudara. Amin. Kenapa Tuhan bisa... Kenapa kita bisa kenal Dia? Kenapa saya bisa bergaul? Saya bukan patokan lah. Saya cuma contoh karena saya mengalami, saudara. Gimana saya bisa dengar Dia? Mau kebakaran dikasih tahu Dia kirimkan malaikat. Kamu gini, saya nggak jadi kena kebakaran. Saya hampir salah ngambil keputusan soal menikah. Tuhan melindungi saya. Kenapa saya bisa kenal Dia? Kenapa saya bisa dipimpin sama Dia? Bukan karena saya hebat, bukan karena Abraham hebat. Dari perbuatannya Abraham tidak sempurna, saya saudara juga. Tapi Dia menaruh belas kasihan dan tidak lagi ingat dosa kita. Kenapa Dia nggak ingat dosa kita? Tadi dibilangnya di hukum Taurat, awas ya, nggak mungkin bisa dihapuskan hukum Taurat. Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Dia sudah jadi dosa buat kita. Sehingga kita dijadikan kebenaran Allah di hadapan Allah. Kita tuh seperti Kristus, kita dipakaikan Kristus. Kita layak terus. Bukan karena perbuatan kita. Makanya jangan fokus pada perbuatan kita atau perbuatan orang lain. Nggak usah sibuk cari-cari selumbar di mata saudara kita. Buang waktu. Doakan saja. Beritakan Injil. Berdoa sebagai imam dan raja. Minta roh hikmat dan wahyu. Juga untuk diri saudara. Kita jangan sibuk cari selumbar. Nanti yang balok nggak kelihatan. Kita fokus sama Yesus saja. Kelayakan kita. Lebih mengerti. Ya kan? Nah, tadi kan dikatakan gitu. Allah nggak ingat dosa kita. Dia berbelas kasihan terhadap kesalahan kita. Itu sebabnya kita jangan lupa supaya kita juga bersikap baik terhadap diri kita. Bersikap baik terhadap diri kita. Karena Allah juga begitu sama kita. Sehingga kita juga bisa bersikap baik, berbelas kasihan pada saudara kita yang masih ditipu. Yang masih hidup dari hukum Taurat.
Nah, ayat 13. Oleh karena itu ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kita tidak lagi di bawah perjanjian lama. Ya kan? Kitab Nabi, hukum Taurat sampai Yohanes. Ya kan? Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara. Saya mau tutup dengan ini. Kita semua mau melakukan kehendak Tuhan sebagai ciptaan baru. Nah, kita rubah paradigma kita, rubah kantong anggur baru kita. Ini, ya kan, Yohanes 6 ayat 29, 31. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Karena mereka datang sama Tuhan. Tuhan, kita harusnya melakukan apa untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Bukan untuk berkenan ya, seperti anak muda itu. Bukan untuk diterima, dibenarkan, enggak. Untuk melakukan pekerjaan. Gimana Tuhan supaya sekarang kan kita mau ada kerinduan mau melayani lebih lagi. Kita mau lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, ya kan? Ini jawaban Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Amin. Yang telah diutus Allah. Jadi gimana saya mau melayani? Percaya. Dengar firman-Nya dulu, prioritaskan kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Percaya dulu. Dari situ baru kita bisa melayani dengan benar. Sehingga kita tahan uji. Amin. Kita melakukannya dari keinsafan bahwa kita dikasihin. Kita tidak melakukan karena takut dihukum, tidak. Kita melakukan karena kita dikasihin. Kita dikasih dengan sempurna. Tidak ada lagi penghukuman. Allah tidak ingat kesalahan kita. Kita perlu percaya dulu, kita perlu dengar, prioritaskan pendengaran kita daripada tangan kita, kaki kita. Mau buru-buru ini, wah saya bisa, tunggu dulu. Supaya apa? Supaya hati nurani, kita melayani dari hati nurani yang baik. Dari kasih Allah murni, iman yang tahan uji, iman yang murni. Iman yang murni atau apa? Iman yang murni ialah kita beriman kepada penebusan Yesus. Sehingga kita gak suka bermegah. Ini lihat, saya udah begini. Wah, ini lihat, saya udah begini. Kita gak bermegah begitu. Kenapa? Karena kita tahu, kalau tanpa Yesus kita gak bisa apa-apa kok. Apa yang kita mesti banggakan semuanya dari Dia, untuk Dia, kepada Dia. Dia yang numpang kita, Dia yang kasih kita kemampuan, Dia kasih kita talenta. Sekarang kita dikasih talenta, bukan kalau enggak, kamu akan enggak. Karena supaya apa? Supaya kita ada mahkota, supaya kita ada kemuliaan, supaya kita enggak lagi hidup ditekan kemiskinan, kelemahan, kepahitan, kekecewaan. Amin. Maka Yesus bilang, pakai ikutnya aku ya, datang kepadaku ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan ada kelegaan. Wow. Amin, saudara. Damai sejahteraku, aku sudah tinggalkan kepadamu. Shalom, shalomku. Ya kan? Jadi ini Yesus bilang. Terus maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Nah ini orang Yahudi ya, kita nggak perlu ini ya. Jangan suka minta tanda sama Tuhan. Itu mentalitas seperti di perjanjian lama, nanti buka pintu sama iblis. Nggak usah minta tanda. Konfirmasi boleh, Tuhan saya minta konfirmasi. Ini benar gak ini Tuhan? Saya jangan sampai salah langkah ya. Tuhan kau mau apa? Kasih saya konfirmasi. Karena saya mau dipimpin sama. Itu beda dengan Tuhan kasih saya tanda ya. Oh, ntar harus ada nubuatan dari siapa? Ntar harus ada bintang tuh turun dari langit sebagai. Aduh, itu buka pintu sama iblis, saudara. Ya kalau sudah salah ya sudah. Kita nggak usah jadi beban. Tuhan mengampuni kita. Tidak ada lagi penghukuman. Amin. Jadi ingat, gimana kita bisa melakukan, gimana kita bisa keimaman kita, ya kan, keimaman kita pelayanan kita gimana supaya berkenan, ya kan, kita dengan keinsafan, kita bukan lagi di bawah hukum Taurat, kita sudah orang benar, kita dikasihin dengan kasih yang sempurna, ya kan, nggak usah fokus diri kita dulu, tapi Dia dulu, fokusnya ke Dia dulu, ke Yesus. Yesus bikin apa? Dari situ, dari hati nurani yang baik, bahwa darahnya sudah menguduskan, kita sudah dikuduskan oleh persembahan tubuhnya satu kali selamanya. Perbuatan kita tidak bisa menguduskan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya kan, kita tidak lahir baru, tidak menjadi anak Allah karena perbuatan jerih payah kita. Ya kan, kita dilahirkan kembali hanya dengan apa? Dengan kita dengar, percaya dan mengaku.
Sekarang perbuatan kita yang nomor satu, perbuatan iman tuh, kita percaya perbuatan iman nomor satu adalah ngomong, mengakuin firman-Nya. Kita mengakuin dulu, karena iman tuh berkata-kata. Kenapa anak Tuhan berat? Karena kurang berkata-kata firman, kurang mengakuin jati diri. Ya kan cuma ngakuin waktu lagi susah, tapi hari-hari kalau lagi nggak ada masalah, ya kan tidak terlalu ngaku firman, tidak, nanti jadi susah. Ya kan kita mau hati nurani kita. Kalau hati nurani kita sadar, kita dibenarkan karena Yesus, titik, akan ada damai. Kita akan jadi orang yang giat. Kita akan selalu ada kerinduan. Kita mau berapi-api. Nggak usah didorong-dorong dari luar. Amin. Dan setelah itu iman yang teguh, iman yang murni, percaya kepada Dia. Kita jadi orang yang nggak gampang menyerah. Yang lain udah bagaimana, kita masih terus. Kenapa? Ada sesuatu, kita tersambung sama Dia, Yesus. Kita lagi bergantung sama Dia. Kita lagi makan terus. Amin. Saya berdoa supaya saudara jelas. Kalau saudara tidak jelas, saudara bisa hubungi P3K. Nanti saya bisa bantu. Ya karena ada saudara-saudara yang mau terima renungan, saudara bisa hubungi P3K. Nanti berikan renungan gratis, renungan harian lewat BA boleh. Amin. Saya ada damai. Saya percaya ada saudara yang menerima. Ya kan, baru-baru ini saya dengar kesaksian lagi orang-orang yang, aduh saya diberkati sekali, sekarang saya tahu selama itu saya selalu rasa tertekan, susah, sekarang saya damai, hubungan saya lebih baik karena saya tahu saya nggak lagi dihukum. Itu udah berubah itu, ya kan, karena kasih karunia, firman kasih karunia, Yesus selalu memerdekakan, selalu memberikan kelegaan, peningkatan. Wow, oke, saya berdoa ya. Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa Engkau memberikan Yesus bukan datang untuk memberikan hukum Taurat, bukan menuntut, tapi Dia datang. Firman mengatakan Musa telah sebagai perantara untuk memberikan hukum Taurat, tapi Yesus telah datang, haleluya, untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Yesus telah datang yang penuh kasih karunia dan kebenaran, supaya kami dihidupkan oleh hidup-Mu. Haleluya. Kami nggak usah fokus pada benar dan salah. Kami nggak usah fokus pada perbuatan kami sendiri. Kami nggak perlu lagi bermegah atas jeripayah kami sehingga kami tidak naik turun. Tapi kami bermegah atas kasih-Mu, atas apa yang putra-Mu sudah lakukan. Terima kasih Bapa, bahwa karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat untuk kami bisa berjalan di dalam damai-Mu. Kami boleh bergaul dengan Engkau. Haleluya, lebih dari Adam, Engkau sudah ada di dalam kami. Engkau sudah taruh hukum-Mu, kemampuan-Mu di dalam kami. Sehingga kami boleh dilindungin dari segala yang tidak benar. Karena Engkau. Terima kasih, firman mengatakan Engkau tidak akan pernah mengingat-ingat dosa kami. Firman mengatakan Roh Kudus ada di dalam kami selama-lamanya. Engkau firman mengatakan satu kali selamanya kami sudah dikuduskan. Firman-Mu juga mengatakan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami atau membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau tidak berubah, tapi karena ada satu orang yang Kau utus, yang sudah menggenapi itu semua. Terima kasih Abba. Engkau bekerja di dalam diri kami. Untuk saya berdoa untuk setiap yang mendengarkan ini, untuk pakai waktu dengar lagi firman ini, dan untuk pakai waktu, haleluya, melihat firman itu, dan Roh Kudus, Roh kebenaran, tuntun kepada seluruh kebenaran, bukan sebagian, seluruh kebenaran. Dan biarlah apa yang sudah pernah didengarnya, doktrin-doktrin, kejadian, pengalaman, apa kata orang yang tidak sesuai saat ini, saya mau kutuk, dicabut dari kami semua yang tidak sesuai, dicabut dari kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, digantikan dengan kantong anggur yang baru dan anggur yang baru, kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Semakin meningkat, semakin merdeka, semakin bersinar dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Wah, ini sudah lebih, nggak apa-apa ya, mau perjamuan kudus ya. Sebentar ya, kita perjamuan dengan singkat ya. Kita perjamuan dengan singkat karena ini kerinduan dari P3K, kita akan ingat Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ingat Engkau, karena Engkau lah kami sudah hidup. Dan kami bersyukur saat kami perjamuan, kami ingat Engkau. Firman mengatakan kami perjamuan bukan untuk dilindungi, bukan untuk diberkati, bukan untuk dibenarkan, tapi karena kami mau ingat Engkau.
untuk kami terus ingat seumur hidup kami, Engkaulah yang sudah mengatasi semuanya. Ketidaklayakan kami, rasa terhukum, kenajisan, Engkau sudah atasin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Dan kami bersyukur, haleluya, Engkau sudah menebus kami, Engkau kebenaran kami. Kami sudah ditebus dari segala penyakit, dari segala kutukan, tidak lagi berkuasa atas kami. Kami bersyukur, kami semakin sehat, semakin peka, semakin makmur, kami semakin giat, haleluya, menikmati Engkau dan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah ditebus dari proses kemerosotan, walau usia bertambah, kami bisa tetap sehat, segar, kuat, bisa terus bisa ingat dengan baik. Juga tulang kami dilindungin. Amin. Gak boleh ada yang patah. Semuanya organ kami terpelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Semakin Kau nyata dalam diri kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari kita terima saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya untuk tubuh-Mu. Kami sudah dikuduskan satu kali selamanya. Kami gak akan pernah lagi dilempar dalam kegelapan karena tubuh-Mu. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memegang cawan ini, cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darah-Mu. Darah-Mu menyuarakan pengampunan. Darah-Mu berbicara lebih kuat dari darah Habel yang menyuarakan keadilan untuk penghukuman. Tapi darah-Mu menyuarakan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah perantara dari suatu perjanjian yang jauh lebih baik, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Karena semuanya berpusatkan pada Engkau. Engkau yang sudah genapi, Engkau yang berikan kami kemampuan. Engkaulah kelayakan kami. Darah-Mu sudah menghapuskan hati nurani kami dari rasa kenajisan, tidak layak, masih kurang. Itu sudah dihapuskan oleh darah-Mu. Karena Engkau sudah menjadi dosa untuk kami. Terima kasih. Kami tidak lagi di bawah hukum Taurat. Haleluya. Terima kasih karena darah-Mu. Dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Haleluya. Karena kami sudah berada di dalam Engkau, di dalam kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala senjata yang ditempa melawan kami semua gak akan berhasil. Haleluya. Dan kami percaya oleh karena darah-Mu, kemurahan Allah terus dicurahkan atas kami. Dan kami tidak lagi bingung. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kami adalah anak. Juga kami dia berlimpah. Kami semakin mengalami kelimpahan-Mu dalam segala hal. Kami diberkati dalam segala hal karena darah-Mu. Engkau semakin dimuliakan dalam hidup kami, keturunan kami, keluarga, perkawinan, pelayanan, semuanya. Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu. Dalam nama Yesus. Mari kita terima saudara. Saudara, puji Tuhan. Saudara percaya sama Dia. Amin. Puji Tuhan. Baru-baru ini ada. Ya kan, suami saya mau hampir makan beling, tidak jadi. Ya saudara, Eka yang mau kecelakaan beruntun, tidak jadi. Saya mau ketabrak truk, tidak jadi. Terus waktu itu mau ditabrak motor, tidak jadi. Terus waktu itu ada masalah penyediaan. Percaya. Itu semua dinyatakan. Kita punya perjanjian yang baru. Amin saudara. Biar Yesus terus semakin besar. Percaya terus saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut.